Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di acara yang paling ditunggu-tunggu, fenomenal, bombastis, dan terpercaya. Apalagi kalau bukan si Roni. Yo guys, kali ini masuk ke episode yang ketiga. Tiga ya, Cuy ya? Ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama kita bahas apaan sih? Tentang Abu Bakar Asyiddiq. Yang kedua? Umar bin Al-Khattab. Oke, Ibnu Al-Khattab. Yang ketiga ini Yang kita mau bahas ketiga, Utsman bin Affan. Iya, dandanan kita parlente, ya, lebih rapi daripada biasanya, lebih rich banget ya, lebih apa gitu ya, lebih necis lah. Karena yang kita bahas ini salah satu orang yang terkaya di dunia pada zaman itu. Iya, the businessman. Yes, kalau bahasa anak-anak sekarang tuh crazy rich. Oh, crazy rich ya bahasa anak zaman sekarang ya? Crazy rich. Tapi bedanya, crazy rich ini sepanjang masa. Orangnya hidup di 14 abad yang lalu, tapi sampai sekarang hartanya masih bisa dirasakan. Wow. Iya, buktinya? Ada buktinya. Nanti ini sebenarnya sudah masuk dalam kategori orang-orang hebat di dunia. Sudah pasti nih. Iya, sudah pasti ya. Orang yang satu ini luar biasa banget deh. Tapi sebenarnya yang kita mau bahas adalah bukan kekayaannya. Tapi tentang sifat dari orang yang satu ini. Dermawan banget. Dermawan banget deh pokoknya. Dermawan banget. Saking ini kata Rasulullah, saking dermawannya beliau ini sampai malaikat pun malu dengan dia. Iya. Sampai benar-benar ada kisahnya itu. Ada kisahnya. Nanti kita bahas satu persatu deh. Nah, sekarang ini kita akan membahas salah satu sahabat yang mulia. Siapakah dia? Dia adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, itu dia Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, gue mau tahu dulu nih, Jack. Coba tolong dibacakan dulu nih. Tetap dari referensi yang sama ya, dari buku miliknya Syekh Abu Jannah. Ya, dengan 4 seriesnya. Nah, ceritain dulu nih, siapakah beliau sebenarnya? Silsilah namanya itu siapa aja sih? Nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasab beliau Abdul Manaf. Iya, ketemu dengan Rasulullah yaitu pada Abdu Manaf. Berarti nggak begitu jauh ya? Nggak begitu jauh ya dengan Rasulullah ya? Betul. Ketemunya di Abdul Manaf, baru ke Qusay. Betul, setelah itu baru itu. Lumayan lah. Lumayan, berarti jaraknya dekat. Iya. Nah, terus apalagi dari informasi yang buku ini yang sudah lu pelajarin tentang seseorang ini? Ini yang setahu gue Utsman itu adalah sosok yang sampai Rasulullah tuh malu melihatnya. Iya. Maksudnya bukan malu, gila, malu-maluin enggak, bukan gitu. Tapi karena sifatnya Utsman yang sangat pemalu, dermawan, akhirnya orang sungkan ya jadi. Tawaduk gitu ya? Iya benar, sungkan. Ngomong-ngomong soal malu, jadi ada sebuah kisah, kita langsung angkat sebuah kisah ya, sebelum kita lanjutkan siapakah beliau. Jadi kisahnya tuh seperti ini. Pada saat itu Rasulullah itu sedang duduk bersama Sayyidina Aisyah, ya Ummul Mukminin, Sayyidina Aisyah, kemudian juga pada saat itu datanglah Abu Bakar mengetuk pintu, izin masuk, berarti gitu ya. Nah posisinya pada saat itu betisnya Rasulullah itu agak tersingkap gitu. Agak tersingkap. Kemudian Abu Bakar masuk dipersilahkan duduk dan Rasulullah tidak merubah posisi duduknya, biasa aja gitu. Kemudian setelah itu meskipun itu bukan aurat loh ya. Iya, masih biasa aja gitu. Kemudian pada saat itu Umar masuk. Umar masuk, Rasulullah juga masih biasa aja. Nah, begitu yang ketiga ngetuk, begitu dengar ketukannya Rasulullah langsung padahal itu secara logika nggak tahu ya itu siapa yang di luar, tapi begitu dia orang yang ketiga ini mengetuk, Rasulullah tuh langsung merapikan posisi duduknya. Masya Allah. Langsung dirapiin posisi duduknya. Pas dibuka ternyata itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, karena merasa heran ya ibaratnya Sayyidina Aisyah ya ibu Ummul Mukminin kita nanya, ya Rasulullah, kenapa tadi pada saat ayahku datang Abu Bakar engkau masih biasa aja, terus pada saat Umar datang juga masih biasa aja. Nah, kenapa kok pada saat Utsman datang itu kok jadi kayak langsung merubah posisi duduk, langsung ngerapiin? Terus jawaban Rasulullah seperti apa? Jawaban Rasulullah gini aja. Dia bilang, bagaimana aku tidak merapikan posisi dudukku, sedangkan malaikat saja malu kepada Utsman. Jangankan Rasulullah maksudnya ya. Malaikat aja kalau ketemu sama Utsman itu malu. Menunduk. Kenapa? Karena beliau adalah sang pemilik 2 cahaya.
Iya, sang pemilik dua cahaya. Gue pernah baca itu, apa tuh maksudnya sang pemilik dua cahaya? Apa, Sang pemilik dua cahaya. Jadi sebelum kita masuk ke sang pemilik dua cahaya, kita akan ceritakan dulu sebenarnya siapakah beliau ini. Beliau ini adalah salah satu saudagar keturunan bangsawan ya dari suku Quraisy. Oh, Quraisy. Beliau ini adalah tetangganya dan juga sahabatnya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi satu kompleks yang seperti kita bahas waktu di Abu Bakar ya. Kita bahas bahwa di zaman Rasulullah itu, Rasulullah kenal sama Abu Bakar itu bukan di komplek antah barantahnya, tapi di komplek real estate-nya. Real estate-nya cuy. Jadi bukan di komplek sembarangan. Jadi ada kumpulan orang-orang kaya yang pada zaman itu memang punya komplek sendiri. Ini komplek borjunya tuh, komplek tajir-tajirnya tuh. Salah satunya di sana ada Abdurrahman bin Auf, kemudian juga ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Khadijah juga tinggalnya di sana. Nah, tetangga dekat, dan akhirnya ini Sayyidina Utsman itu salah satu target dakwah pertama-tamanya Sayyidina Abu Bakar. Oh, awalnya ya. Targetnya. Kenapa? Karena beliau ini memiliki kestabilan finansial. Ya, dia punya kestabilan finansial yang bagus. Kalau seandainya beliau ada di posisi Islam, bukan berarti maksudnya memanfaatkan beliau untuk di dunia Islam ya, ngambil hartanya untuk membiayai Islam, bukan. Maksudnya beliau ini sudah punya pemikiran yang bagus tentang apa ya? Beliau tidak menyembah berhala, beliau tidak melakukan hal-hal tercela yang dilakukan oleh kaum-kaum Quraisy pada saat itu. Orangnya sangat menghargai orang lain, selalu membebaskan budak. Itu yang dilihat sama Abu Bakar. Ini kalau jadi muslim ini jadi perfect banget. Iya. Apalagi untuk mengangkat ekonomi umat ya. Tentu. Beliau merupakan salah satu sosok. Jadi kalau misalnya seperti yang pernah kita bahas waktu itu, di zamannya Sayyidina Abu Bakar itu membangun kerangka kerajaan, membangun kerangka khilafahnya ya. Kemudian di zamannya Umar itu membangun badannya, jadi ekspansi kemana-mana, melebarkan. Nah, yang merapikan manajemen itu Utsman bin Affan. Dan yang melanjutkan pemerintahan ya, memperkokoh pemerintahan adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka tuh benar-benar Rasulullah tuh seperti sudah punya pandangan bahwa ini orang-orang yang gua pilih nih, ini benar-benar orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk melanjutkan sejarahnya Islam. Benar-benar kayak apa ya? Rasulullah kayak semacam sudah punya prediksi bahwa ini nih orang-orang yang tepat untuk gua gitu. Ini orang-orang yang tepat untuk gua untuk membangun Islam dengan peradaban yang baik. Nah, jadi Utsman sendiri itu memang dilahirkan dari keluarga saudagar. Tapi bukan berarti pada saat itu dia menjadi orang yang malas. Enggak langsung, woi santai bro, langsung warawiri dengan Ferrari. Ferrari itu kalau bahasa zaman dulu tuh unta merah ya. Unta merah. Zaman dulu tuh kenapa disebut unta merah kayak Ferrari? Yang pertama warnanya merah cuy. Yang kedua harganya lebih mahal daripada Ferrari. Lebih mahal daripada Ferrari. Makanya orang sana nyebutnya Ferrari. Ferrari itu unta merah. Nah kemudian nggak nongkrong aja kayak gitu kan. Tapi beliau ini dari usia muda itu sudah ikut berbisnis sama seperti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dari zaman usianya muda belasan tahun tuh udah jadi pembisnis yang sukses. Sama seperti beliau. Nah Rasulullah pun sebenarnya dari usia muda sudah sangat kagum dengan sosoknya Utsman bin Affan karena kejujuran dalam perdagangannya, dalam niaga dan muamalahnya. Kemudian orang ini benar-benar sama orang tuh gimana ya, sopan dan ramah banget gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama Utsman itu, kalaupun kita nggak negor, dia negor duluan. Oh gitu. Nah orang ini seperti itu, saking lembut dan tawaduknya. Nah sosok Utsman bin Affan juga adalah, kalau di zamannya Abu Bakar kan Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran ya. Dikumpulkan dan dicatat ulang. Nah yang memproduksinya secara massal itu adalah Utsman yang memproduksinya secara massal. Sampai sekarang pabriknya masih ada cuy di Madinah. Pabrik yang sudah dibangun sama Utsman itu sampai sekarang masih ada di Madinah. Bayangin ya. Pabrik Al-Quran. Lu kan pernah gue kasih satu. Iya udah. Itu dari zaman itu. Bahkan disebut bahwa ini Al-Quran produksinya Utsmani. Jadi Al-Quran Utsmani. Al-Quran Utsmani. Jadi Al-Quran Mushaf Utsmani ya namanya ya. Iya. Jadi kayak di antara sahabat-sahabat ini yang kekayaannya tidak habis-habis ya. Bukan maksudnya habis jatuh miskin enggak. Karena kan semuanya kan benar-benar hartanya diberikan kepada untuk perjuangan Islam gitu loh. Iya kan? Betul. Untuk Islam semua. Sedangkan Utsman semua dikasih, tapi dia masih tetap ada gitu loh. Nah, karena manajemennya itu yang bagus. Yang pertama manajemen keuangannya dia bagus, mengatur cash flow-nya oke. Yang kedua yang dia lakukan adalah dia percaya sama janjinya Allah dan Rasulnya. Apapun yang sudah diberikan di jalan Islam, maka Allah akan ganti minimal 100 kali lipat.
Iya. Makanya dia pikir secara otak bisnis ya. Kalau gue ketemu sama Rasulullah, Rasulullah bilang, kamu kalau menyumbangkan 1000 dinar, maka Allah akan ganti dengan 100 kali lipat. Dengan kekuatan iman yang dia punya, ini peluang bagus. Kalau kita mikir ya, secara logika manusia ya, bukan dengan iman. Secara logika deh kita mikir. Tiba-tiba Rasulullah bilang, ayo kamu berinfak di jalan Allah 1000 dinar, nanti Allah akan ganti 100 kali lipat. Apaan sih? Gak masuk akal gitu loh. Gak sampai di situ. Hitungan bankers ya. Oh, bankers ya? Ya, ini hitungan bankers. Yang namanya memberi itu mengurangi, bukan menambah, benar nggak? Oh iya. Ya secara betul. Itu ya, secara hitungan cash flow. Itu kasih kredit ada di debit. Nah, kalau kita ngasih debit, itu kan nggak nambah dari saldo kita secara logika, tapi dengan iman berbeda. Beliau melihatnya dari sisi imannya. Jadi Utsman bin Affan melihat dari sisi iman. Jadi begitu Rasulullah sudah menjanjikan akan diganti Allah 100 kali lipat, dia menganggap bahwa ini peluang. Oh gitu. Ya ini peluang dong. Siapa mau kasih 100 kali lipat selain Allah? Iya. Diganti 100 kali lipat. Itulah yang menyebabkan hartanya Utsman bin Affan itu sampai sekarang nggak habis-habis. Ingat ya, garis bawah, sampai sekarang. Sampai detik ini, dan itu ada buktinya itu. Nanti kita kasih lihat buktinya. Sudah ada buktinya. Satu buktinya nih. Iya. Ya. Benar, karena di mana-mana kalau tergantung iman ya. Iya dong. Tergantung iman. Kalau kadang-kadang kita nih yang masih cupu gini, aduh kadang-kadang beneran nggak sih? Kira-kira nanti ada nggak ya? Ya sudahlah, nggak sih. Itu masih agak ragu gitu loh ya kan. Kita masih cupu-cupu ini. Kalau beliau, masya Allah, udah. Sudah deh, habis itu pasti dapat balik lagi deh. Enggak. Kalau kita mikir gini ya, wah ini gua ngasih segini, bini gua ribut ini. Iya. Tapi alhamdulillah cuy, semenjak setahun ini ya, setahun ini alhamdulillah banyak banget kita perubahan yang sudah mengalami kita semua. Yes. Ya, alhamdulillah. Makanya itu loh. Inilah apalagi dengan acara Sironi ini ya. Jujur aja, tadi kan Ane mau bilang gitu. Oke. Manfaatnya. Gue tunggu nih tadi ini apa? Manfaatnya dari acara Sironi ini, otomatis saya harus banyak belajar membaca. Karena kita mau menyampaikan informasi yang benar. Betul, karena kita nggak ngasal gitu loh. Jadi tapi meskipun kalau ada salah ya mohon maaf gitu loh. Nah, salah ucap itu mohon maaf. Iya. Tapi alhamdulillah ya, karena bayangin guys, surat cinta pertama dari Allah itu apa coba? Apa tuh? Apa kalimatnya yang pertama? Iqra. Bayangin. Itu langsung dari Allah buat kita. Bacalah. Jadi bagi kalian para umat Rasulullah, hamba Allah, banyak-banyaklah belajar membaca gitu. Baca Al-Qur'an itu wajib dong. Pasti. Ya kan? Hadis, terus baca-baca sirah gitu loh. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, sirah tentang Utsman bin Affan. Cuma gitu. Mungkin cara penyampaian kita lebih santai. Oh ya, lebih santai. Cuy, by the way, ciri-cirinya kayak gimana cuy? Nah, kalau Utsman bin Affan ini sama seperti tipikal orang biasanya pada zaman Quraisy yang memiliki tubuh yang sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu pendek ya, dengan rambut juga yang sedang, ikal. Kemudian sosok Utsman bin Affan ini, Ana lupa untuk panjang janggutnya, yang pasti beliau sudah memiliki janggut ya, janggutnya lebat, walaupun Ana belum melihat bahwa ada apa sih namanya? Bentar ya, maaf ya, ini biasa. Ada gangguan sedikit. Nah, jadi sosok Utsman bin Affan diwarnain kuning ya janggutnya. Iya, dia intinya gitu diwarnain ya. Jadi sosok Utsman bin Affan ini sendiri adalah sosok yang benar-benar sangat menginspirasi lah bagi kita. Dari sosok penampilan itu biasa aja. Yeah. Bukan kayak orang yang borjuis yang tampilan harus gimana gitu ya. Dia kan beliau kategorinya miliarder nih. Iya. Tapi dandanannya santai selalu. Tampan wajahnya. Pasti, tampan itu pasti. Karena setiap keturunan saudara-saudaranya Rasulullah yang masih memiliki darah dengan Rasulullah, masing-masing keluarga, otomatis ganteng. Secara parental ya, secara nasab ya. Cuma posisinya Umar bin Khattab aja yang agak jauh gitu. Jadi mukanya dapet yang serem ya gitu. Ya. Tapi so far beliau adalah pemimpin yang luar biasa. Seperti yang kita bahas di episode kedua. Balik lagi ke masalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah sosok yang sangat bijaksana, ya. Beliau dijuluki sebagai pemilik dua cahaya. Ini ada banyak versi dua cahayanya. Yang pertama, beliau menikahi dua putrinya Rasulullah.
Dua putrinya Rasulullah, yang Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, jadi Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ada lagi yang dinikahi sama Umar, Ummu Kulsum itu anaknya Ali. Namanya juga Ummu Kulsum. Oh iya. Jadi banyak nama ya. Di zaman-zaman itu kan nama itu ada banyak yang disamakan ya. Seperti contohnya Abdullah. Ya, banyak banget. Itu banyak banget orang yang pakai nama itu di zaman itu ya. Ummu Kulsum ya. Kemudian kenapa kok bisa dia menikahin dua orang putri Rasulullah? Jadi pada saat itu di zaman perang Badar, ya Utsman bin Affan ini kan baru nikah nih sama putrinya Rasulullah namanya Ruqayyah. Nah, jadi pada saat dia menikah sama Ruqayyah itu sakit. Lagi sakit. Posisinya Utsman itu mau berangkat perang Badar, tapi dia diperintahkan oleh Rasulullah secara langsung bahwa Utsman, kamu tidak usah berangkat ke perang Badar, kamu jaga saja istrimu. Waktu itu kaum Khawarij ya, kaum yang berhati busuk itu mikir, wah enak banget Utsman dapat jaminan surga tapi nggak ikut perang Badar. Enak banget tuh, banyak yang seperti itu. Padahal Rasulullah sudah memerintahkannya secara khusus untuk menjaga putrinya. Untuk menjaga putrinya. Hasilnya apa? Setelah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, Ruqayyah meninggal dunia. Ya, Ruqayyah anaknya Rasulullah meninggal dunia. Kemudian Utsman bin Affan itu larut dalam kesedihannya sampai nggak mau nikah lagi. Tapi pada saat itu diperintahkan oleh Rasulullah, maka ambillah satu lagi cahayaku. Iya, karena waktu itu kan sempat sedih banget. Karena nggak bisa bersaudara lagi dengan itu. Iya, jadi ibaratnya putus nasab gitu loh. Iya, putus nasab. Gitu. Putus jalinan keluarganya dengan Rasulullah. Itu yang buat dia sedih itu bukan karena ya pas istri meninggal ya pastilah ya. Bukan karena apa gitu, tapi karena hubungan keluarga dengan Rasulullah terputus itu ya itu yang bikin sedih banget. Akhirnya Rasulullah menikahkan satu lagi putrinya yaitu Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Nah, ini luar biasa. Jadi beliau pemilik dua cahaya. Jadi beliau memiliki dua cahaya yang dimiliki oleh Rasulullah gitu kan ya. Dan beliau juga adalah orang yang ahli sekali dalam sedekah. Jadi dalam sebuah kisah, ini kisahnya perang Tabuk. Dalam kisah perang Tabuk. Jadi pada saat itu Rasulullah mengumumkan jihad untuk kaum muslimin berangkat perang Tabuk. Perang Tabuk ini kita melawan kerajaan Romawi ya, di daerah Tabuk. Dulu Tabuk itu bukan masuk kerajaan Saudi, enggak. Dulu itu di luar kerajaan Saudi. Itu benteng terkuatnya, salah satu benteng terkuatnya kerajaan Romawi. Posisinya itu memang berbatasan dengan Saudi Arabia, dengan Romawi. Sekarang masuknya kerajaan Saudi sekarang, di daerah Tabuk. Nah di Tabuk itu Rasulullah mengumumkan. Jadi posisinya ke Tabuk itu, itu bisa dibilang ribuan kilo, ratusan sampai menjelang ribuan kilo. Intinya kalau misalnya kita jalan kaki itu butuh waktu yang sangat lama, berbulan-bulan juga sampai ke sana. Artinya kan persediaan logistik, persediaan tenaga, persediaan bahan yang perlu dipersiapkan untuk sampai ke sana, perang dan balik lagi itu kan butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama banget. Jadi akhirnya Rasulullah mengumumkan siapa yang ingin berinfak untuk perang. Pada saat itu mendengar seperti itu, yang pertama sekali berdiri adalah Utsman bin Affan dan mengeluarkan langsung uang yang dia pegang pada saat itu. Ya, uang yang dia pegang saat itu sebesar 4.000 dinar. Kita pakai kalkulator ya. Ini harus pakai kalkulator. 4.000 dinar. Sekarang 1 dinar berapa sih? 3 juta. 3,7. 3,7 lah ya, 3.700.000. Oke, kita kalikan dengan 4.000. Berarti dia sumbang itu sekitar 14 M. Sekali banget. Jangan dipikirin bahwa 14 M ya. Maksudnya koin dinar itu kan kecil ya. Enggak seberat uang rupiah gitu kan. Jadi untuk membawa segitu tuh enggak ada masalah. Nah, jawaban Rasulullah ya bagus sekali Utsman. Siapa lagi yang ingin berinfak? Berarti kurang. Kurang kan? Akhirnya Utsman pikir gini nih, Utsman pulang, datang lagi bawa 100 ekor kuda perang. Nah kuda perang ini bukan kayak kuda biasa ya? Bukan kayak kuda-kuda kecil yang kayak di Bromo tuh kecil-kecil itu, bukan kayak gitu. Bukan kuda poni. Bener-bener kuda yang kayak kuda di Australia yang besar-besar dan memang sudah dilatih untuk perang. Itu bawa 100 ekor. Bawa 100 ekor dan sudah dilengkapi. Maksudnya sudah ada jubahnya, sudah ada baju besinya. Udah ada pedangnya. Pokoknya itu udah apa sih? Kalau istilah sekarang tuh udah yang fullnya gitu. Full upgrade ya. Versi cracknya gitu ya. udah yang bener-bener tinggal pakai aja gitu. Termasuk baju besinya juga udah ada. Kemudian pada saat itu
Rasulullah bilang, bagus sekali Utsman, siapa lagi yang berinfak? Masih kurang ternyata. Ternyata Utsman datang lagi membawa 100. Apaan? Udah. Jadi kurang, ambil lagi. Sampailah di angka 940 kuda. Beliau punya 940 kuda. Yang udah dipersiapkan untuk perang. Dan tahu nggak harga satu kuda itu berapa? Kalau sekarang dirupiahkan. Sama perlengkapan itu sekitar 1 miliar. Berarti di hari itu dia mengeluarkan 14 miliar ditambah dengan 940 miliar. 1 triliun Jay. Di hari itu. Dan Allah membalas kekayaannya masih ada sampai detik ini. Sebentar. Belum selesai sampai di belum situ. Selesai? Belum. Itu baru kedua kan? Ketiga. Rasulullah ternyata juga masih bilang itu belum cukup. Siapa lagi yang mau berinfak? Kemudian Utsman bilang, ya Rasulullah, aku sudah tidak punya lagi kuda. Tapi aku masih punya 60 unta perang. Jadi 940 kuda perang ditambah dengan 60 unta perang dan dicukupkan menjadi 1000 kan? 940 tambah 60 jadi 1000 dibawa lagi. Tidak cukup lagi sampai di situ. Utsman bin Affan pulang ke rumah membawa 10.000 dinar. Pulang lagi ke rumahnya membawa 10.000 dinar. Guys, kalau zaman sekarang itu rumahnya di mana ya? Mau nyari di mana ya? Gue pengen tahu. Enggak, gue jadi pembantunya aja nggak apa-apa gue. Ikhlas gue. Masya Allah. jadi budaknya juga gue ready. Kalau kayak gitu mah, yuk udah pasti terjamin aman dong ya. Jadi karyawannya beliau kan. Iya. Gitu aja. Kalau enggak gue ngerjain bisnis deh, pakai sama beliau. Ya kalau misalnya masih ada sampai sekarang. Jadi 10.000 dinar beliau keluarkan begitu saja. Nah, apa yang terjadi pada saat perang Tabuk? Pada saat perang Tabuk itu terjadi, ternyata kaum muslimin itu tidak berhadap-hadapan, berperang itu nggak ada korban. Jadi maksudnya kenapa? Karena kaum Romawi waktu itu nggak mau meladeni kita, takut, nggak berani. Jadi Rasulullah itu mengepung kota Tabuk selama beberapa hari. Jadi itu tuh akses kemana-mana nggak bisa, sudah dikeliling kaum muslimin. Stres deh. Nggak bisa keluar, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Jadi akses mereka 4 hari kalau nggak salah, itu nggak bisa diapa-apain. Jadi akhirnya memutuskan bahwa mereka meninggalkan kota Tabuk. Dan dimenangkanlah perang itu tanpa memakan korban, kaum muslimin yang menang. Singkat cerita berarti kan tempat itu menjadi wilayahnya kaum muslimin kan? Iya. Jadi tempat ekspansi kita. Nah, pulang dong. Kan berarti kan 940 kuda dan 60 unta tadi nggak kepake. Uang taruhlah kepake untuk biaya operasional kan? Iya, biaya operasional, oke. Ya, bener nggak biaya operasional dong? Ya biaya operasional dong. Jadi pada saat itu pas sudah pulang ke Madinah, ya itu Utsman bin Affan nggak minta kuda-kudanya tuh. Siapa tadi yang pakai kuda-kuda dia? Dikasih buat 2 orang. Lo nih salah satunya, lu bawa kudanya dia nih, yang dikasih sama Utsman nih. Kan lu gak enak dong, ini kan kudanya Utsman nih, gue balikin lah. Utsman mau dibalikin, ya gak usah, itu buat kamu. Semuanya, yang 1000 ekor tadi. 940 kuda, 60 unta, semuanya dikasih cuma-cuma. Ambil buat kalian. Keren gak tuh? Iya, jadi kalau nanti kalau perang lagi udah ada dong. Maksudnya kayak gitu. Utsman berpikirnya sudah sampai ke sana. Itu yang dipikirkan sama Utsman yang nggak dipikirkan sama teman-teman yang lain kan. Iya. Jadi dari sisi bisnis, Utsman sudah nggak repot buat, ini bisnis ya, dari otak gue ya, gue berpikir secara bisnis. Utsman udah nggak repot untuk ngasih makan, untuk merawat. Orang-orang udah ngerawatnya masing-masing. Begitu dibutuhkan perang, tinggal cabut. Jadi kalau misalnya lu sudah capek sama kucing-kucing, lu bisa taruh gua 1 aja. Jangan dong, di bawah ada 3 kucing itu. 1 aja. Oke, itu jadi sirahnya tentang salah satu kisah tentang Utsman bin Affan ya. Jadi Utsman bin Affan ini adalah seseorang yang benar-benar sangat dermawan, sangat tawadu, sangat rendah hati. Dan uniknya dari beliau adalah, dan ini pun sudah sangat diakui, bahkan kita pun mengakui ya, pengusaha di Indonesia, pengusaha di seluruh dunia mengakui maksudnya kemampuan bisnisnya. Kecakapan dalam bisnisnya. Ya, bisnis skill. Nah, bisnis skillnya Utsman bin Affan itu diakui. Kenapa? Karena sampai detik ini tuh masih ada peninggalan dari Utsman bin Affan yang masih bermanfaat untuk semua orang. Dan nilainya besar banget. Salah satunya? Nanti jangan kita bahas dulu
apa yang sudah ada sekarang, tapi kita cari tahu dulu. Dulu itu kok bisa kayak gitu. Oke. Nah, kisahnya seperti ini. Pada saat di Madinah, ya ini udah hijrah ke Madinah ya, berarti. Posisinya beliau sudah hijrah ke Madinah. Dan Utsman masuk Islam umur 34 ya? Utsman itu masuk Islam ya sekitar umur 30-an. Iya, 30-an. Kurang lebih umur 30-an. Nah, pada saat dia masuk di Madinah, ternyata di Madinah itu lagi masa paceklik. Nggak ada air, nggak ada nggak ada hujan, nggak ada segala macam lah, paceklik. Nah, di sana itu ada sebuah sumur Raumah. Raumah itu nama orang Yahudi ya. Raumah itu nama seorang Yahudi. Tapi orang Yahudi ini licik, coy. Dia licik banget. Jadi sumur itu dia jual dengan harga yang sangat mahal kepada kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin tidak punya pilihan lain. Itu doang sumur yang airnya banyak dan nggak habis-habis. Jadi sumurnya tuh melimpah banget airnya. Nah, begitu kaum muslimin mau minta nggak bisa, bayar berapa dirham. Bayar, pokoknya mahal deh bayarnya intinya. Nggak layak itu untuk ukuran air. Nggak mungkin lah itu untuk hitungan air itu nggak mungkin. Jadi ngerasa benar-benar dibisnisin banget nih sama orang Yahudi. Sampailah kisah itu terdengar sama Rasulullah SAW. Terdengar sama Nabi. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, siapakah di antara kalian yang mau membeli sumur Yahudi tersebut, maka Allah akan mempersiapkan satu batang kurma dari emas di surga. Satu batang kurma, jadi dari emas. Iya, jadi batang kurma itu dari emas di surga. Kemudian yang pertama sekali mengangkat tangan itu adalah Utsman. Nah, langsung. Utsman itu adalah tipe orang yang cepat menangkap peluang. Jadi begitu ada apa-apa nih, Rasulullah menyampaikan challenge, Rasulullah melakukan sesuatu, itu yang langsung cepat merespon Utsman. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa, dia maju duluan gitu loh. Dia aku dulu. Jadi itu salah satu skill bisnis dia yang luar biasa. Karena kenapa? Beliau bisa menangkap peluang dengan cepat, mampu menelaah dengan cepat dan menangkap peluang itu. Nah, itu kehebatannya Utsman. Jadi pada saat itu dia berkata, kalau gue masih lama itu. Kita loading dulu ya. Tabungan masih berapa ini? Pentium masih Celeron ini yang belum. Mending masih DOS. Jadi pada saat itu Utsman langsung mengambil peluang dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berlakukah tawaran ini untuk aku? Kata Rasulullah, ya tentu saja. Pada saat itu Rasulullah berdiri, langsung mendatangi rumah si Yahudi tersebut. Langsung dong? Langsung diajak diskusi, langsung diajak langsung diajak bermuamalah, bernego sama orang Yahudi. Ditanya, ya Fulan, aku datang ke sini ingin menawar sumurmu, berapa kamu jual? Dia bilang, ini sangat mahal sekali pastinya gitu kan. Aku kalau mau jual ini pasti mahal sekali. Berapa? Gini aja kata Utsman. Saya bayarin 10.000 dirham. 10.000 dirham ya, bukan dinar. 10.000 dirham. Orang Yahudi kan licik nih, mikir, nggak bisa nih. Kalau 10.000 dirham, oke lah aku dapat duit sekarang, tapi nanti setelah itu nggak punya duit lagi. Tapi nggak kayak gitu kata Utsman. 10.000 dirham ini aku kasih untuk kita bagi dua. Bagi dua gimana maksudnya? Bagi dua. Jadi sehari sumur ini punya kamu, sehari sumur ini punya saya. Jadi hari ini sumur ini punya kamu nih, besok punya saya. Lusa punya kamu, berikutnya lagi punya saya. Jadi kan akhirnya, boleh juga nih. Ini ide bagus nih. Dia nggak tahu padahal Utsman udah mempersiapkan strategi yang gitu. Pada saat besoknya, kan punya Utsman tuh. Iya. Pada saat punya Utsman, dia ngumpulin semua penduduk Madinah, dipanggil. Dan ini uniknya ya, Yang dikumpulin tuh bukan cuma kaum muslimin. Semuanya. Semua, mau lo orang Yahudi, mau lo orang Kristen, lu penduduk Madinah datang. Free. Silakan ambil air di sumur ini untuk keperluan 2 hari. Pakai buat 2 hari. Kenapa pakai 2 hari? Karena besoknya punya orang Yahudi kan. Iya. Begitu jadi punya orang Yahudi, nggak ada yang beli cuy. Nggak ada yang beli. Ya siapa mau beli, orang sudah disiapin buat 2 hari kan ya. Gentong-gentong di rumah masih ada. Habis dong. Air minum masih ada. Wah ini bahaya ini kata orang Yahudi kan. Jadi ini nggak bisa nih kalau kayak gini nih. Besoknya punya Utsman suruh lagi, ambil lagi 2 hari free. Lama-kelamaan Yahudi ngerasa nih, wah ini udah nggak beres. Dia bilang sama Utsman, udahlah, lu bayarin lagi deh setengahnya nih. Ambil deh buat lu semua. Terus tuh kebun-kebun kurma yang di belakang juga lu ambil deh sekalian. Ya udah ditambahin 10.000 dirham, dikasih lagi. Tuh kebun-kebun ambil semua deh.
Jadi Utsman dapat juga kebunnya waktu itu nggak begitu bagus ya. Buah-buah kurmanya nggak begitu baik, buah kurmanya standar lah tapi kecil-kecil. Nah setelah itu menjadi miliknya Utsman bin Affan, sudah ditebus sama Utsman bin Affan, tumbuhlah pohon-pohon kurma sebanyak 10.000 batang di daerah situ. 10.000 pohon kurma itu tumbuh di sana, dan itu kurmanya menghasilkan kurma-kurma terbaik di Madinah sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan nah ini nih kita masuk ke pembahasan kenapa hartanya Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa Utsman bin Affan itu memiliki rekening sama seperti rekening yang kita punya. Bukan di celengan. Tapi ada sebuah rekening khusus, buku rekening ya di kerajaan Saudi, di Bank Saudi Arabia, itu rekeningnya pemiliknya atas nama Utsman bin Affan. Cakep gak? Orangnya udah meninggal 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu, guys. 14 abad yang lalu. Tahu itu dapatnya dari mana? Ternyata kurma dan air sumur yang ada itu sampai sekarang masih berproduksi dan menghasilkan uang sekitar 200 miliar rupiah per tahun. Yang dihasilkan dari kurma, ya produksi kurma dan juga air itu sebesar 200 miliar rupiah per tahun. Dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak pernah berkurang dari segitu, bahkan selalu bertambah. Jadi uangnya banyak terus masuk. Dari pergantian dari zaman khilafah menjadi kerajaan Saudi, itu kerajaan Saudi membuat inisiatif membuat rekening khusus atas nama Utsman bin Affan, yang uangnya dikelola untuk pembangunan Masjidil Nabawi, pembangunan hotel-hotel di sekeliling Masjidil Nabawi, dan juga untuk menyantuni anak-anak yatim dan kaum fakir. Kebayang nggak? Orangnya udah meninggal 14 abad yang lalu, tapi sedekahnya masih keras sampai sekarang. Padahal orang bersedekah itu amalnya tidak akan putus ya. Sedekahnya masih ada tapi sekarang gimana coba? Gimana mau putus coba? Mungkin kalau kita di posisi juru hitung nih kita dikasih sama malaikat rumus menghitung pahala, mungkin capek kita kalau gitu. Overload sudah. Overload itu nggak akan bisa ngitung sebesar itu. Makanya kata Rasulullah bilang sama Utsman bin Affan di hadapan para sahabat, Rasulullah mengatakan, setelah ini tidak akan ada lagi yang bisa menyakit itu menghambat gitu ya, menghambat Utsman bin Affan. Maksudnya gini, apapun yang Utsman lakukan sebelum sebelum dia berniat dan sudah dia lakukan dan itu berbuat dosa, maka Allah sudah mengampuninya gitu. Udah diampunin sama Allah duluan. Saking besarnya pahalanya itu ya. Pahalanya gitu loh. Nah, ini gue mau kasih lihat gini cuy. Nih ya, gue mau kasih lihat sesuatu nih. Ini adalah tempat sumurnya Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Nah, ini fotonya tampak depannya. Jadi ada tulisan Othman Well. Itu di pelangnya. Belakangnya itu kurmanya. Ya, ini pohon-pohon kurmanya nih. Kebun kurmanya. Tumbuh-tumbuh ya. Kita sekarang nggak bisa masuk ke dalam karena memang ditutup sama kerajaan Saudi. Di dalamnya ada sumur karena ini jadi aset negara gitu. Ini aset penting negara nih, salah satu aset penting negara. Oke. Nah, ini sumurnya ya bisa kita lihat ya. Kemudian nih teman-teman, kalau misalnya nggak percaya, pembangunan uang-uang yang dipakai sama kerajaan Saudi untuk membangun hotel-hotel, untuk membangun segala macam yang ada di kerajaan Saudi ya, termasuk untuk peremajaan pembangunan dari Masjidil Nabawi sendiri. Ini buktinya nih. Ini pelang kontraktornya tuh. Dibaca tuh. Tuh di bawahnya owner Utsman bin Affan. Ini sampai sekarang ada. Pembangunan yang terbaru namanya Hotel Ramada, bintang 5 di Masjidil Nabawi dekat. Jadi dari pintu 20 belok ke kanan. Dari pintu 20 nanti belok ke kanan, itu ada yang namanya Hotel Ramada, sekarang lagi renovasi. Itu di depannya juga ada pelang seperti itu. Hampir setiap renovasi itu ada pelangnya, ownernya Utsman bin Affan. Itu hotel punya Utsman bin Affan. Jadi yang di sana hitungannya cuma GM-nya doang ya? Iya, jadi orang kerja gitu. Iya. Jadi bisa jadi gini, orang yang kerja sana itu karyawannya Utsman cuy. Wow, keren. Itu dong, itu loh. Jadi orang yang memiliki pengaruh dan manfaat sampai detik ini. Iya. Orang kan selalu bilang Bill Gates yang paling kaya. No. Itu loh ada buktinya. Enggak. Tuh, Utsman bin Affan. Kebayang dong hartanya segimana gitu loh. Yeah. Hartanya segimana. Pembangunan Masjidil Nabawi, kemudian hotel-hotel di sekelilingnya, pembangunan kota Madinah itu sendiri, itu juga diambil dari uang itu. Iya, Masjid Nabawi itu high-tech banget loh. Banget. Super canggih gitu. Super canggih tuh masjidnya. Insya Allah. Itu memang dibangun memang dari uangnya Utsman bin Affan. Jadi memang selain ada
donasi, ada sumbangan dari negara, dan itu juga dipakai dari uang Utsman bin Affan. Kalau Masjidil Haram juga? Kalau Masjidil Haram itu memang itu otoritas ya, jadi punya otoritasnya Mekah. Oh, Mekah. Nah, itu otoritasnya Mekah. Kalau sedangkan Utsman itu otoritasnya di Madinah. Berapa sih jaraknya dari sana ke sana? Kalau kita dari Mekah Madinah ya, kalau kita naik bus itu sekitar 8 jam lah. 8 jam dalam kecepatan 160 km per jam, hampir 200. Rata-rata 110 kecepatan. Berarti sekitar 1000 kilo lebih dari kota Mekah ke kota Madinah. Sekitar 8 jam lah kurang lebih kalau misalnya kita lihat ya. Berangkat pagi nyampe sore, berangkat pagi nyampe sore. Ya 6 jam paling cepat lah. Insya Allah, semoga kita semua nanti bisa sampai ke Baitullah. Amin. Nah, beliau ini ya di zaman kekhalifahannya, beliau menggantikan Umar ya. Umar. Jadi beliau menggantikan Umar atas kesepakatan dari 4 sahabat yang sudah ditunjuk sama Umar untuk berdiskusi. Yeah. Ya di antaranya ada Talha, ada ada Ali ya, ada Utsman itu sendiri ya. Jadi mereka berdiskusi, keluarlah namanya Utsman bin Affan. Nah, di zaman kekhalifahannya, disinilah keluar orang-orang Khawarij secara terang-terangan. Orang-orang yang mengaku Islam, tapi ternyata kata Rasulullah orang-orang Khawarij ini adalah orang yang sudah keluar dari Islam. Secara nggak langsung ini sudah mengkafirkan dirinya karena dia sudah keluar dari syariat Islam. Seperti gimana Khawarij? Nah, jadi orang-orang yang sudah berlebihan dalam menyikapi sesuatu gitu. Jadi lebay gitu. Yang gampang bid'ah gitu. Benar-benar bid'ah lu, kafir lu segala macam. Nah, jadi ada di sini ada di buku ini ada. Jadi ada seseorang yang menjadi yang menjadi apa sih istilahnya tuh? Apa ya kalau istilah sekarang tuh provokator. Ada provokatornya di sini. Iya, kena sensor lagi internet. Jadi di sini tuh ada provokator. Kita sebutlah Mr. X lah ya. Kita tidak perlu tahu namanya siapa dan nggak mau tahu juga itu orang karena nggak penting banget. Jadi Mr. X ini adalah provokator di zamannya Utsman bin Affan. Dia itu selalu mengkritisi pemerintahan Utsman bin Affan. Menurut dia Umar tuh salah. Jadi oposisi lah ceritanya. Iya, menurut dia tuh Umar salah. Kenapa sih Umar nunjuknya Utsman? Yang pintar tuh kan Ali. Oke. Nah, saya udah mulai tahu nih arahnya kemana nanti. Yang pintar tuh kan Ali bukan Utsman. Kenapa sih Utsman? Terus yang kedua, dia menghasut orang dan bilang, Utsman menempatkan sepupu-sepupunya sebagai gubernur. Dibilang, wah ini nepotisme ini. Nepotisme. Padahal pada saat itu Utsman menempatkan kebetulan sepupunya nih. Tapi Utsman pada saat itu tuh kepinginnya orang yang menempati posisi gubernur adalah orang yang ngerti manajemen. Iya, karena yang qualified menurut itu yang qualified kebetulan sepupunya Utsman. Ada 4 orang atau 5 orang. Makanya ditunjukkan sebagai gubernur. Karena kan pada saat itu visinya Utsman adalah membangun manajemen yang baik kan. Manajemen. Jadi intinya tuh kita sudah punya kerangka kerajaan, kita sudah punya ekspansi kemana-mana. Ini kalau kita nggak punya standar manajemen yang baik, ini bakal berantakan. Benar. Nah, disitulah posisi Utsman. Utsman pengen membuat. Jadi di zamannya Utsman tuh sudah ada kantor, sudah ada. Pokoknya udah lebih rapi dari zamannya Umar. Umar kan memang sudah ada kantor dan kerajaan ya. Tapi Utsman itu sudah membuat sekretaris, sudah membuat poin-poin seperti itu. Sudah mulai ada kecamatannya, ibaratnya kayak gitu. Udah mulai birokrasi tata negaranya itu sudah berjalan dengan baik. Ya, birokrasi tata negaranya sudah berjalan dengan baik. Jadi semuanya sudah berdasarkan dengan kayak negara beneran. Kayak negara beneran. Udah kayak negara ya. Udah kayak negara beneran. Nah, pada saat itu dikritisi. Wah, itu lihat tuh gubernur Mesir, gubernur ini, gubernur Syam segala macam, semuanya itu saudara-saudaranya Utsman semua itu. Itu nepotisme itu. Nganget-ngangetin. Dan sekarang siapa coba yang bisa? Ya makanya, kalau memang ada yang bisa ya kata Utsman monggo siapa gitu loh. Dia juga maksudnya nggak berpikiran bahwa wah ini jangan mentang-mentang keluarga, mentang-mentang segala macam, kita bisa semau-maunya, bisa nepotisme dan lain-lain ya, ibaratnya seperti itu ya. Tapi Utsman nggak begitu memperdulikan nih orang. Bodo amat lah. Toh juga dia nggak punya pengaruh apa-apa. Maksudnya bukan nggak pengaruh. Maksudnya ini orang juga nggak punya kontribusi apa-apa bagi negara. Kan? Nggak ada kontribusinya bagi negara. Nah, setelah itu apalagi yang beliau kritisi? Banyak yang dikritisi. Jadi pada saat itu dia ini mencoba ibaratnya menggerogoti orang-orang di Mekah dan Madinah. Masuk di Mekah dan Madinah. Wih, tahu nggak lu? Utsman tuh gini. Mental.
Di Mekah, Madinah mereka nggak bisa. Orang-orang Khawarij nggak bisa gerak karena mereka bisa melihat langsung kegiatan Utsman. Ya kan? Bisa ngelihat langsung nih, wah ini Utsman kegiatannya seperti ini dan itu real di depan mata mereka ngelihat beneran ada kegiatannya Utsman. Jadi begitu dibilang Utsman jelek, Utsman nepotisme, ya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin lah, gue lihat gimana sih ibaratnya gitu kan? Betul. Siapa lu gitu lu ngomong kayak gitu tentang Utsman? Nah kan gue lihat sendiri Utsman kelakuannya, tindak tanduknya, keadilannya dan segala macam. Lu jangan ngasal lu, akhirnya dia dibuang, diusir dan dia datangnya ke Afrika Utara atau Mesir. Nah, Mesir pada saat itu kan masuknya dalam kita ya, Mesir masuk dalam khilafah, dalam kekhalifahannya Utsman bin Affan. Nah, pada saat sampai di Mesir, karena Mesir itu kan jauh sama Madinah, dia datang ke Mesir buat ngasut, dan orang-orang Mesir yang memang tidak melihat kegiatannya Utsman merasa bahwa wah iya nih, kan ini gubernur Mesir nih kan ini nih saudaranya Utsman. Wah ini jangan-jangan memang benar nih apa yang dikatakan Mr. X tadi nih. Akhirnya mereka memutuskan buat demo cuy. Jadi orang-orang Mesir ini datang bawa senjata, bawanya bawa perlengkapan lah. Mereka mau demo ke Utsman. Nah akhirnya mereka datang berbondong-bondong, ada beberapa ratus orang datang ke Madinah. Pada saat itu intelijennya Utsman bilang sama Utsman, ya Amirul Mukminin bahwa sebentar lagi akan datang orang yang akan berunjuk rasa dari Mesir. Beritanya apa? Beritanya gini. Beritanya kita nepotisme segala macam lah gitu ya. Pada saat itu apa yang Utsman lakukan? Dia memerintahkan semua sahabat untuk pulang. Nggak usah ke kantor, pulang semua. Loh, jangan kayak gitu kata Ali. Nanti kalau ada apa-apa gimana gitu kan? Yeah. Ali pun diperintahkan pulang. Pulang semuanya pulang. Ini urusanku dengan rakyatku. Jadi Utsman bilang ini urusan saya dengan rakyat saya. Biarkan mereka bertemu dengan rajanya. Berarti gitu loh. Yeah. Gua akan menghadapin dia. Bukan ngilang cuy, orang demo ngilang bukan itu bukan Utsman banget. Ada sih orang yang demo ngilang tapi nggak tahu di mana ya. Tapi kalau Utsman enggak dihadapin. Yeah. Dihadapin. Jadi pemimpin yang baik itu ketika ada yang demo dihadapin ya. Dihadapin dong. Mana coba dihilang ya. Kita kan nggak puas udah jalan jauh, gimana coba kan nggak puas jadi malah berpikiran jelek tentang pemimpinnya. Dihadapin sama Utsman, ketemu nih sama Utsman, dijelaskan sama Utsman dengan baik, dijamu, diajakin makan coba. Ya jauh-jauh soalnya cuy. Orang mau kudeta cuy, orang mau kudeta mau marah-marah, ketemu Utsman diajakin makan, diramah-ramahin, dibaikin, diajak ngomong yang santuy, diajak ngomong yang selau gitu kan ya. Dari hati ke hati, luluh. Ratusan orang tadi luluh. Dan Mr. X tadi sampai kepusingan sendiri. Tapi dia punya strategi baru. Jadi setelah orang tadi pulang dengan kepuasan hati merasakan bahwa wah ternyata Utsman ini bukan orang sembarangan nih. Utsman ternyata sudah menempatkan orang-orang terbaik di posisi-posisi vital gitu kan di dalam negara. Ini bukan orang sembarangan. Jadi pada saat itu masuklah selundupan orang-orang dari dia nih menghasut sahabat. Jadi ada sahabat kan ada yang juru ketik istilahnya ya, juru tukang suratnya Utsman di kerajaan. Itu dihasut sama Mr. X. Lu gimana lu? Raja lu didatangin orang bawa senjata. Gimana lu nggak ada aturan lu? Seharusnya lu bilang sama sama gubernur Mesir, kasih hukuman, pancung semuanya itu. Kurang ajar, mereka mau kudeta itu. Digituin. Dihasut. Lu sebagai karyawan yang atasan lu kayak gituin dan sedangkan lu suruh pulang sama Utsman kan ya? Oh iya benar juga ya, gue kirim surat aja sama gubernur Mesir nih. Dikirim surat agar diberikan hukuman kepada orang itu pakai stempelnya Utsman. Pakai stempelnya Utsman. Ini orang pulang kan ya? Itu bahayanya hoax ya guys. Ya bahayanya hoax ya. Jadi datang orang itu sudah berangkat semuanya, tiba-tiba dia menyisipkan seorang penyusup di dalam rombongan yang tadi pulang. Misalnya ini nyusup di orang dan dia itu nyuruh orang ini agar bergelagat agak aneh gitu loh. Biar kamu ini siapa sih gitu loh. Kamu buat apa, ngomong ngapain kamu di rombongan ini gitu. Maksudnya seperti itu. Dan berhasil. Orang ini berhasil ditangkap sama rombongan yang dari Mesir yang mau pulang, ditangkap. Tiba-tiba kayak terkeluar surat gitu loh. Kayak kesannya itu mau misi rahasia dari Utsman. Tiba-tiba dibacalah surat itu. Isinya adalah eksekusi dari yang semua tadi yang mau yang tadi datang ke tempat Utsman. Itu udah tengah-tengah jalan, udah mau pulang. Dieksekusi begitu sampai di Mesir. Ngamuk lagi nggak?
Ngamuk dong. Ngamuk lagi, balik lagi ke Utsman. Nah, pada saat sampai ke Utsman, ya Utsman sudah berada di rumahnya. Di rumah. Utsman nggak nyangka itu kalau misalnya terjadi. Posisinya adalah Utsman pada saat itu sedang duduk membaca Al-Quran. Di kamarnya. Posisi Utsman udah tua banget ya. Utsman kan meninggal pada situ udah tua banget. Dan inilah kisah tragedi meninggalnya Utsman bin Affan. Utsman pada saat itu sedang baca Al-Quran. Ya, ada istrinya juga. Tiba-tiba ratusan orang tadi merangsak masuk ke dalam rumahnya, ada yang dari atap, ada yang dari pintu segala macam, dan itu membabi buta membunuh Utsman bin Affan. Kayak zaman-zaman PKI gitu ya cuy. Yes, mirip banget kayak tragedi 65. Mirip. Bahkan istrinya Utsman bin Affan yang menangkis sahabatan-sahabatan itu sampai jarinya terputus. Istri Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan tidak, maksudnya dia nggak ngomong apa-apa, maksudnya udahlah kayak gitu, dia ikhlas apapun yang terjadi atas dirinya, dan itu dia meninggal dalam keadaan kondisi yang mengenaskan luar biasa. Seorang yang sudah diprediksi oleh Rasulullah mati syahid, ternyata syahidnya benar-benar menderitanya luar biasa. Ini orang yang adil karena apa coba? Karena satu kata, hoax. Jadi bahaya guys ya. Jadi kalau misalnya mau berbicara itu dijaga baik-baik lisannya. Benar-benar. Saran kita kalau memang nggak punya duit, mendingan cari usaha lain deh, jangan jadi buzzer. Oh no. Betul. Itu gara-gara apa? Gara-gara buzzer juga kan? Iya. Gara-gara buzzer, makanya hati-hati banget dengan seperti itu. Karena cuma buat keuntungan pribadi, dan akhirnya seseorang yang mulia dan sudah dijamin surga oleh Allah, ini diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Nah, itulah asal muasalnya keluar orang-orang Khawarij salah satunya. Keluarlah orang-orang seperti mereka yang mengkafir-kafirkan sahabat, yang mengkafir-kafirkan orang-orang mulia, ya, termasuk juga diantaranya ada kaum-kaum Syiah yang mengkafirkan juga Ummul Mukminin kita Aisyah. Iya, betul, itu parah itu. Itu nggak ada dasar sama sekali. Nah, sekarang kita akan lihat, inilah makamnya Utsman bin Affan. Nah, begini, apakah Anda melihat ada kemewahan? Tidak. Apakah Anda melihat di sini ada sesuatu yang glamor gitu? Apakah ada orang yang bakar-bakar kemenyan, dupa dan segala macam di sekitar sini? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Yeah. Jadi bentuknya seperti ini saja, hanya di kotak seperti ini. Ini makamnya Utsman bin Affan. Teman-teman bisa cek juga di internet ya. Bagi yang sudah pernah umroh ataupun sudah pernah haji, dan kalau yang belum, insya Allah kita doakan. Di Madinah. Di belakangnya Masjidil Nabawi. Jadi kalau kita masuk ya, Jadi semua sahabat Rasulullah itu di Madinah semua makamnya? Enggak semua, tapi sahabat-sahabat penting ada di sana. Yang 4 itu? Jadi yang ada di sana, Utsman sama Ali ada di sana. Aisyah juga ada di sana. Iya, di Madinah maksudnya, di Baki, kota Madinah semua kan? Di Baki. Kemudian Abu Bakar sama Umar kan di sebelahnya Rasulullah. Iya. Nah, jadi kalau kita mau ke Baki, masuk dari pintu 1, itu bisa ketemu banyak. Jadi masuknya dari pintu 1 nih, pintu 1 gate satunya Masjidil Nabawi, masuk lurus kita akan ketemu dengan makamnya Abu Bakar, ketemu makamnya Rasulullah, dan juga ketemu makamnya Umar. Ya kan? Keluar kita dari pintu 1, lurus aja itu udah langsung makam Baki. Begitu kita masuk, itu di depan-depan tuh sudah ada yang dikotak-kotakin kayak gini. Nah, yang dikotakin seperti ini sendirian kuburnya, itu berarti orang penting. Itu berarti sahabat atau keluarganya Rasulullah. Oh gitu. Nah, yang dikotak-kotakin seperti ini sahabat atau keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang penting. Nah, ini adalah makamnya Utsman bin Affan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti pas berangkat umroh, jalan pagi-pagi, karena Baki ini bukanya cuma 2 sesi. Pagi sampai jam 9, dari sholat subuh sampai jam 9. Kemudian sore dari asar sampai menjelang maghrib. Itu dibuka. Makamnya dibuka, jadi kita bisa melihat, teman-teman datang ke sana itu melihat disinilah tempat orang-orang yang mati syahid di zaman itu. Bahkan gue kalau ditanya nih, lu tanya sama gue sekarang deh, cita-cita gue apa? Gue akan jawab yang mungkin orang lain nggak akan nyangka. Kalau dulu cita-cita gue apa? Gue pengen jadi orang kaya raya. Cita-cita gue ya, gue pengen punya bisnis yang besar, gue pengen kaya raya. Kalau sekarang gue tanya cita-cita gue apa? Gue cuma ingin meninggal dunia di tanah haram. Kalau nggak Mekah, Madinah. Masya Allah. Itu doang gue. Kalau orang tanya cita-cita mau apa? Itu doang gue. Gue cuma kepingin meninggalnya di tanah haram Mekah atau Madinah. Kenapa? Kata Rasulullah,
siapa yang meninggal dunia dan dimakamkan tanah haram, maka akan dibangunkan dengan para sahabatku dan keluargaku dan akan langsung dimasukkan ke surga tanpa hisab. Masya Allah. Jadi cita-cita seperti apa lagi yang mau kita butuhkan? Ya itu doang gitu loh. Iya, Kita mau mati syahid perang sekarang lawan siapa? Seperti kata Sayyidina Utsman ya bilang, ada kalimat yang bagus nih. Apa tuh? Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Masya Allah. Gitu. Jadi untuk mengejar, kalau dalam lomba nyanyi Cek ya, kita analogikan dalam lomba nyanyi nih. Kalau kita lomba nyanyi yang dinilai itu 3. Awal mula dia membuka suara, Iya. pertengahan atau klimaks dari lagu, yang ketiga endingnya itu harus bagus, endingnya harus mulus. 3 ini bagus, insya Allah menang. Sama nggak dengan hidup kita? Sama. Hidup kita dimulai dari sesuatu yang suci dan bersih. Iya. Klimaks hidup kita di usia produktif seperti kita, kita beriman kepada Allah dan tidak mengerjakan apa yang dilarangnya, Amin. mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja kan. Jadi betul. jangan berkira seperti ini, jangan berkira bahwa kita ini hidup di bumi bakalan lama, enggak. Lu tahu nggak sebenarnya berapa selisih waktu antara dunia dan akhirat? Jadi pada saat kita di bumi, nah sekarang banyak orang nanya nih. Nanti pada saat di akhir zaman, Nabi Isa kan udah dari puluhan abad yang lalu ya, dari sebelum Nabi Muhammad udah diangkat kan ya? Iya, udah diangkat. Meninggal kan diangkat. Nah pada saat itu berarti Nabi Isa datang ke bumi udah tua banget dong? Ya enggak dong. Enggak dong. Karena kenapa? Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di bumi. 1000 tahun di bumi. Katakanlah Nabi Isa berangkat katakanlah sudah 30 abad yang lalu. Berarti itu kan baru 30 hari coy. Itu turun ke bumi kira-kira berubah gak mukanya? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Paling rambutnya doang nambah dikit. Sebulan kan? Itu pun kalau nambah. Iya. Bahkan kan diriwayatkan bahwa Nabi Isa nanti turun dalam keadaan rambut yang basah. Jadi slow motion tuh dia memegang sayap kanan kiri malaikat, dan turun itu tuh benar-benar slow motion kayak film-film Hollywood gimana gitu. Iya. Yang bercahaya glowing, setelah turun, rambutnya itu basah, datang ke sebuah masjid di Syam untuk menemui, menemui ini dulu. Dia turun tuh buat menemui Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi pada saat itu mau mengimami sholat, karena tahu Nabi Isa turun, akhirnya dia nyuruh Nabi Isa untuk jadi imam, tapi Nabi Isa menolak. Akhirnya Imam Mahdi yang mengimami kaum muslimin dan Nabi Isa. Setelah itu baru mereka menghadang Dajjal. Itu kan ada kisahnya asik banget gitu kan ya. Jadi jangan dikira umur kita sekarang berapa sih? Paling tua dikatakan aja paling tua 100 tahun deh. Umur lu kan 40 udah cek. Gua 87 gua. 87 tahun gua. 87 tahun. Tua banget ya. Insyaallah. Berarti kan lebih muda gua dong 81. Itu hitungan umur apa hitungan tahun lahir? Ya nomor. Jadi pada saat kita di bumi nih, ya kalau misalnya satu hari dengan 1000 tahun, umur kita katakanlah 100 tahun deh, berarti 1/10 dari 24 jam. Berarti hidup kita cuma di bumi itu nggak sampai 3 jam cuy di akhirat. Terus apa yang kita banggain? Mobil mewah loh, harta loh. Kalau harta dan mobil mewah lo bisa membawa lo ke surga, lu patut dapat apresiasi. Tapi kalau cuma petantang-petenteng ya, jadi fuckboy ibaratnya gitu ya. Emang nggak bisa dibawa Ferrari ke akhirat nanti? Ya bisa aja kalau amal lu bagus. Nanti Allah ganti di sana dengan Ferrari yang lebih bagus ya. Lu akan ketemu dengan Al-Mardiyah. Tahu nggak Al-Mardiyah? Al-Mardiyah itu adalah bidadari yang paling cantik. Gue taunya Nur Aiman. Nur Aiman itu beda lagi, itu sahabat Nabi yang paling gokil. Ya. Jadi kita bahas nanti Al-Mardiyah. Al-Mardiyah itu adalah bidadari yang paling cantik yang cuma dinikahkan sama orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid doang yang boleh nikah sama Al-Mardiyah. Masya Allah. Nanti kita bahas deh itu ya. Paling cantik ya. Nah kita bahas lagi masalah Utsman bin Affan. Pelajaran yang kita terima dari kisahnya Utsman bin Affan, di antaranya adalah beliau mengajarkan kita untuk ketelitian dalam mengurus manajemen. Yang kedua, beliau mengajarkan kita untuk bagaimana caranya mempunyai bisnis yang amanah. Ya,
beliau berbisnis 11-12 sama Rasulullah kan ya. Ya. Yang membuat dia menjadi baik, yang membuat dia jadi bagus karena kejujurannya. Betul. Pernah ini satu kisah terakhir ya. Pada saat itu kaum muslimin di Madinah itu kekurangan bahan baku makanan. Bahan baku makanan, iya. Nah, sedangkan pada saat itu Utsman datang dari Syam membawa bahan baku makanan. Membawa bahan makanan maksudnya buat dijual lagi gitu. Jadi kan begini, dia bawa bahan baku dari Mekah untuk dijual ke Syam. Nanti dari Syam beli belanjaan di Syam untuk dijual lagi di Mekah gitu. Iya. Di Madinah gitu. Nah, pada saat di tengah jalan karena itu posisinya udah kelaparan ya, Rasulullah itu cuma bilang seperti ini jawabannya. Nanti akan ada jawabannya setelah Utsman datang. Rasulullah bilang seperti itu. Nah, pada saat itu Utsmannya dihadang sama orang pengusaha-pengusaha curang. Koruptor tuh. Sama koruptor dia dihadang, bilang kayak gini, Utsman, sebelum kamu sampai di Madinah, aku aja nih borong belanjaan kamu. Yo. Karena nanti pas di Madinah jual mahal kan, dijual 2 kali lipat, 3 kali lipat. Aku berani bayar 2 kali lipat di belanjaan. Utsman curiga dong. Wah, ini ada udang di balik bakwan ini. Pasti ada sesuatu, nggak mungkin nggak. Akhirnya Utsman bilang, ya udah gini deh, ada yang bisa lebih tinggi nggak? Oh, gue bisa 3 kali lipat, gue 4 kali lipat. Oke gini, gue minta 10 kali lipat, ada yang berani bayar nggak? Gila katanya, nggak mungkin lah ada yang berani bayar. Siapa mau bayar 10 kali lipat, mau jual berapa lagi? Ya udah kalau kayak gitu ini semua akan saya bawa, saya kasih gratis untuk semua kaum muslimin yang ada di Madinah. Insya Allah. Rasulullah bilang benar kan? Benar. Jawabannya nanti akan ada di Utsman. Luar biasa gak tuh orang? Ini ada juga nih kalimatnya Utsman nih, yang keren nih. 3 hal yang beliau sukai di dunia ini. Oke, apa tuh? 1, memberi makan kepada orang yang lapar. Masya Allah. 2, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, maksudnya yang kurang pakaian ya. Iya. Yang 3, membaca Al-Quran. Masya Allah. Mungkin itu bisa jadi panutan buat kita semua ya. Baca Al-Quran tuh hobi ya? Baca Al-Quran tuh hobi kan? Ya Allah. Tapi bener ya, membaca Al-Quran itu awalnya benar-benar seperti berat loh. Berat banget. Tapi cobalah mulai setelah sholat fardu. 1 lembar aja gitu ya? Jangan 1 lembar cuy. 1 halaman aja. Iya, 1 halaman aja ya? 1 halaman aja dulu. Mulai dari situ, pelan-pelan. Pernah waktu itu aku membaca ya, ada riwayat katanya, paksakan gitu loh, paksakan. Meskipun awalnya susah, tapi tetap jadi paksakan gitu. Karena insya Allah itu akan sangat bermanfaat pada nantinya. Itu. Masya Allah, Masya Allah. Benar. Apalagi kita harus tahu bahasa Arab kan. Ya iyalah. Iyalah. Arab. Walaupun nanti pada saat kita di alam kubur ya, kita tidak bisa bahasa Arab, kita akan mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat. Kemarin kita ada yang kelewat tuh, di kisahnya Umar. Umar itu beranteman sama malaikat. Ya Allah ya Rabbi. Gara-gara malaikat datang dengan muka yang serem. Malaikat bukan yang serem. Jadi bahasanya gini nih. Lu kenapa lu muka serem sama gue lu? Jadi nanti kalau kaum muslimin dihadapin sama lu muka serem kayak gini. Ganti muka lu. Umar ngomong gitu sama malaikat cuy. Jadi malaikat tuh ngikutin kata-kata Umar. Terus ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya kan? Siapa Rasulmu? Dia bertanya, aku melakukan semuanya sampai aku mati syahid itu gara-gara aku membela Tuhanmu. Jangan kau nanya-nanya ya. Iya. Siapa Rasulmu? Aku nih hidup dengan Rasulku gitu. Aku hidup di zaman Rasulku dan aku berperang dan sampai aku mati itu membela Rasulku. Jangan kau tanya-tanya. Makanya sejak saat itulah para malaikat ketika menghampiri orang-orang jenazah, kalau yang beriman insya Allah wajahnya sangat lembut. Tapi kalau yang sing mokong-mokong iku jarene ya sing gak karu-karuan. Matanya derok keluar. Ada meme yang pernah gue posting waktu itu. Apaan? Kata malaikat, man rabbuka. Terus nanya, kenapa nanya kayak gitu? Itu kan privacy. Diar. Hancur aja privacy apa. Lu bukan siapa-siapa, lu bukan sahabat Nabi, lu bukan orang-orang yang mati syahid, lu bahkan meninggalnya juga nggak husnul khotimah, pakai ngomong kayak gitu. Lu coba, lu mamam tuh. Ya Masya Allah, jadi kita benar-benar selama 3 episode ini kita benar-benar belajar dari sosok-sosok yang
tadinya mungkin kita nggak begitu ngeh dengan mereka. Betul. Dan sekarang kita benar-benar mencintai mereka tuh Masya Allah luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, semoga nanti kita dipertemukan dengan mereka, dengan para sahabat-sahabat Nabi, dengan Rasulullah tentunya di padang mahsyar dan juga nanti pada saat di surganya Allah. Amin. Kita bisa langsung mencium tangannya Rasulullah. Kita bisa langsung memeluk para sahabat yang sudah kita pelajari. Walaupun di luar sana masih ada orang-orang yang memfitnah para sahabat, memfitnah umum mukminin kita Aisyah dengan perkataan-perkataan yang tidak wajar. Tapi yakinlah itu tidak mengurangi daripada kecintaan kita kaum muslimin dengan orang-orang yang sudah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Betul, tidak akan mengurangi keimanan kita, keyakinan kita. Malah tambah cinta gitu ya. Tambah cinta guys. Karena bener ya, ini akhir zaman, banyak banget fitnahnya. Ini belum Dajjal belum keluar ini. Dajjal baru kelepon yang keluar. Ini baru kelepon, bayangin kelepon. Aduh, itu yang bikin hoaxnya kacau banget. Lu mending cari kerjaan lain apa-apa. Iya. Lu ngapain kayak gitu? Jaga parkir atau apalah? Iya, yang bermanfaat gitu loh. Atau lu jadi preman pasar di sekalian deh. biar greget gitu. Iya, kacau banget. Kasihan tuh yang jual-jual itu. Akhirnya ya mereka memang nggak pengaruh banget ya, tapi mental sempat down gitu loh. Ya ampun, bangin dosa. Selamatlah pokoknya yang nyebar hoax itu, lu langsung masuk neraka jahanam dari jalur VIP. Jalur akselerasi dan prestasi. Lu mamam tuh. Ya, jadi insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas next episode ya. Ya, next episode ya. Nih tentang sahabat sekaligus menantu, sekaligus sepupu, orang yang paling pintar, orang yang paling ganteng dan paling mirip dengan Rasulullah. Nih namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya insya Allah kita akan bahas beliau nanti ya. Ini cara membedakannya adalah kalau bukunya udah keriting, berarti udah dibaca-baca nih. Udah keriting semua kan? Nah tuh udah keriting bukunya. Kalau ini masih rapi. Ini buku yang keempat masih rapi. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi tentang para sahabat. Kita akan bahas lagi tentang sirah-sirah Rasulullah ya. Kita akan bahas tentang istri-istri Nabi. Kita akan bahas tentang sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu kan ada banyak banget ya. Dan yang tentang umat-umatnya Nabi. Nah, tentang umat-umatnya Nabi ya. Pokoknya kita akan bahas deh. Ada yang lucu, ada yang ngeselin, ada yang bikin seneng. Pokoknya semuanya itu nanti bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya dan untuk kita contoh. Iya, benar. Nah, ada kata-kata mutiara nih. Ya, kalau misalnya kalian lagi kesusahan, apalagi di saat pandemi corona ini ya, coba-cobalah banyak bersedekah. Seperti Utsman bin Affan ini. Masya Allah, itu akan bahkan balik lagi ke kita. Ya kan? Semakin kencang ya, semakin banyak Anda bersedekah, semakin lebih banyak lagi rezeki yang akan datang. Masya Allah. Yang penting percaya, yakin. Kalau kamu nggak yakin, ya nggak bisa. Iya. Yakin. Iya kan? Kadang orang yang bikin, sedekah deh, biar nanti rezeki kita banyak. Tapi ada tapi-tapinya. Ya wes. Jangan. Yakinkanlah semua itu hanya untuk Allah gitu. Karena Allah. Ingat ya, hidup kita tuh cuma nggak sampai 3 jam. Apa yang lu sombongin gitu. 3 jam di akhirat cuy. Iya, 3 jam di akhirat. Mungkin pada saat itu para orang yang sudah meninggal lagi ngopi bentar, ngobrol-ngobrol bentar, udah habis waktu kita di bumi. 3 jam doang gitu loh. Lu nonton film India aja sampai 4 jam cuy. 3 jam doang, nggak sampai malah 3 jam umur kita di bumi. Jadi apa yang kita mau sombongin ya? Iya. Kita ini cuma tulang belulang yang dikasih kulit. Dan gue dilebihin dikit sama lemak. Ya iya dong. Kita ini cuma tulang belulang yang dikasih daging dan kulit. Cuma gue dilebihin. Gue dilebihin lemak ya. Ya semoga para sahabat-sahabat kami ini bisa sehat selalu. Amin, agar dapat menyampaikan hal yang benar dan bermanfaat. Amin, insya Allah. Berfaedah insya Allah. Insya Allah ya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita akhiri, kami minta sama teman-teman semuanya yang sudah nonton, jangan lupa di like, ya di komen, ya di subscribe juga, di share. Siapa tahu nanti ada yang menambah hidayahnya, ada yang malah menambah kecintaan dengan para sahabat dan Rasulullah. Itu dari jalur Anda nge-share video ini. Masya Allah, dengan Anda nge-share aja itu sudah. Kita nggak berani jamin dia masuk surga ya, tapi insya Allah dia akan dapat pahala dari Allah. Amin ya Rabbi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita mohon maaf apabila salah kata, salah penempatan dan salah tingkah laku selama kita membawakan
tema ini ya, karena bukan orang sembarangan yang kita bawakan. Ini adalah salah satu orang yang dicintai oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun malu dengan beliau ya, tapi di akhir hidupnya beliau syahid dengan cara yang tragis. Tapi dengan cara seperti itu kita malah cinta banget dengan sosok Utsman bin Affan ini. Iya, benar. Banyak yang kita pelajari ya Cek hari ini ya. Benar-benar sangat banyak. Sangat banyak, alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa sekali lagi like, comment, share, dan subscribe ya. Siap. Biar kita lebih semangat lagi nyampeinnya. Sekarang materinya sejam, kalau lebih semangat bisa 6 jam kita bawain untuk teman-teman. Saya undur diri dulu guys. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi dalam acara Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ya.